Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menapaki jalan menuju makrifatullah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, ketahuilah, barang siapa yang sungguh-sungguh menginginkan makrifat kepada Allah, maka hendaknya ia bermujahadah melawan hawa nafsunya, karena pintu makrifat tidak akan terbuka bagi mereka yang tunduk pada keinginan dunia dan nafsu diri. Jalan menuju Allah adalah jalan perjuangan, kesungguhan, dan penyucian jiwa. Tanpa mujahadah, hati akan tetap tertutup dari cahayanya. Sehubungan dengan adanya perbedaan tingkat makrifat, baiklah kami akan mencoba uraikan. Dalam kitab Aiqazul Himam dijelaskan bahwa tingkatan makrifat kepada Allah ada 3 tingkat. 1. Makrifat dengan Allah. 2. Makrifat dengan dalil. 3. Makrifat ikut-ikutan, taklid. Tingkat yang tertinggi dari ketiga tingkatan itu adalah makrifat kepada Allah dengan Allah. Untuk mereka yang mencapai tingkat makrifat dengan Allah, terdapat perbedaan-perbedaan menurut ukuran apa yang telah terbuka buat mereka. Golongan inilah yang mencapai tingkat aulia, waliullah. Bermacam-macam karomah yang mereka dapatkan sesuai dengan tingkatan mereka di sisi Allah yang mengetahui benar derajat kewalian itu hanyalah Allah sendiri atau orang yang mendapat pemberitahuan Allah tentang kewalian seseorang. Di antara para aulia itu sendiri ada yang berkata, siapa yang berkata bahwa dirinya sendiri adalah seorang waliullah, maka orang itu adalah pendusta dari segala yang pendusta. Seseorang yang hanya berada pada tingkat kedua, ma'rifat dengan dalil, belum tentu dapat mengerti tentang kewalian seseorang yang berada di tingkat kewalian yang pertama, kecuali dia mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Adapun golongan awam bisa mengerti kedudukan seseorang pada tingkat pertama itu karena adanya pemberitahuan dari tingkatan yang lebih tinggi darinya. Sepanjang keterangan para ulama bahwa terdapat 2 golongan aulia Allah. 1. Wali istiqomah. 2. Wali majzub. Wali istiqomah ialah seorang arif billah yang sikap lakunya sehari-hari seperti orang biasa. Tetapi kegigihannya dalam keberaniannya, kepribadiannya, wibawanya di samping menjalankan agama, karomah yang Allah limpahkan kepadanya, seperti yang Allah firmankan. Sesungguhnya, wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan gentar. Tentang wali majdub, umumnya perilaku mereka berbeda dengan orang-orang kebiasaan, tetapi tidaklah berarti maksiat, karena untuk mereka, Allah peliharakan dari hal-hal maksiat itu. Majdub artinya ditarik, yakni kewaliannya itu merupakan anugerah langsung dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau wali istiqomah mampu memimpin umat dan menyebarkan ajarannya, tidak demikian dengan wali majzub. Berkenaan dengan khutbah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Imam Al-Junaid, hendaknya bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan oleh beliau lam yaj'alil khalqi sabilan ila ma'rifatihi, tidak pernah menciptakan jalan apapun bagi makhluknya untuk makrifat kepadanya. Bukan berarti sama sekali tidak ada seorang makhluk pun bisa mengenalnya. Tujuan kalimat beliau itu harus dilihat adanya perkataan illa, harful istisna, yaitu huruf pengecualian. Seperti diuraikan ada uraian-uraian yang terdahulu. Tidak ada jalan apapun untuk mengenalnya, kecuali dengan nur ma'rifat yang Allah karuniakan kepada hambanya, yang ia kehendaki, hamba yang mengakui kelemahan dan kefanaan dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang tidak akan bisa menggapai manisnya ma'rifat kecuali dengan bermujahadah. Mujahadah adalah salah satu metode untuk menuju ma'rifat
musyahadah, dan mukasyafah. Berasal dari kata jahada, berusaha keras, dan ijtahada. Mujahadah dalam ajaran ilmu makrifat dapat didefinisikan kesungguhan hati dan perilaku dengan penuh ketekunan, mencari dan menghayati kebenaran hidup untuk mencapai suksesnya sesuatu perjuangan apapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun, juga tidak terlepas dari faktor kesungguhan, ketekunan, yang untuk ini kita sebutkan saja dengan faktor mujahadah. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan, siapa yang menghiasi dirinya pada lahir dengan mujahadah, Allah perindah pula saraimnya, rahasia-rahasia yang amat halus pada bagian hati yang paling dalam dengan musyahadah. Allah Ta'ala berfirman, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenarnya. Firman Allah jua, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lalu dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, kita kembali dari perjuangan kecil menuju perjuangan besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Mungkin dipertanyakan, dalam hal apakah mujahadah atau kesungguhan ini harus dilakukan? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam upaya untuk mendapatkan karunia Allah berupa ilmu makrifat, musyahadah, mukasyafah, dan mahabbah. Banyak hal yang seyogianya harus diperhatikan. Pertama, persiapan mental yang tinggi dengan niat yang bersih semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin menjadi wali karomah, lalu dengan harapan supaya orang-orang pada kagum melihatnya. Kedua, meyakini ajaran tasawuf dan ilmu makrifat tanpa sedikit pun ada keraguan-raguan dengan mempelajarinya dari guru-guru, syekh yang benar-benar menguasai ilmu ini berdasarkan dalil-dalil naqal, Al-Quran, hadits, dan kitab-kitab mu'tabarah. Seorang guru yang hanya mengandalkan dengan cerita-cerita pengalaman dirinya sendiri, mendapat wangsit, mimpi ketemu Rasulullah, wali-wali, dan lain-lain, tetapi miskin dengan dalil dan nas, maka guru demikian disebut seorang guru yang tidak rosik, tidak tepat. Mungkin pengalaman-pengalamannya yang diceritakan tentang dirinya itu benar saja, tetapi tidak harus dipegang. Kalaupun ceritanya itu benar-benar terjadi, maka hal itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ketiga, melaksanakan khalwat, menyendiri pada suatu tempat yang sepi, tanpa kebisingan, agar mudah untuk berkonsentrasi. Hendaknya khalwat ini di bawah pengawasan guru atau syekh. Dalam khalwat inilah diperlukan kesungguhan dan ketekunan yang maksimal, karena dalam khalwati itu banyak yang harus dilakukan, antara lain 1. Jikir, tasbih, dan tilawatul Quran, sesuai petunjuk syekh, guru mursyid. Kedua, puasa. 3. Sahrul layali, berjaga malam, dengan mengamalkan apa yang diijazahkan oleh guru atau syekh. Keempat, muraqabah, mengintip dirinya dari pikiran-pikiran yang tidak dibenarkan oleh syara, pemusatan pikiran hanya kepada Allah. Untuk itu, Syekh Mahyuddin Ibnul Arabi sebagai seorang aulia dan ahlul kasyaf dan ahlul karomah mengemukakan dalam bentuk sebuah syair. Wahai orang-orang yang menginginkan pangkat abdal, tetapi tiada maksud untuk beramal, tidak mungkin Anda dapat merasakannya, dan Anda bukanlah ahlinya. Bila Anda tidak melaksanakan ahwalnya, istana kewalian itu terbagi atas rukun-rukunnya, sepanjang pendapat penghulu-penghulu kita, yang diantaranya terdapat wali abdal, yaitu tidak banyak kata dan mengasing diri, menahan lapar dan berjaga, memuji dan tasbih kepada Allah yang Maha Tinggi. Acara khalwat memang tergolong suatu amalan yang cukup berat, memerlukan kehati-hatian dan ketelitian. Sering terjadi, mereka yang melaksanakan acara itu, khalwat, malah tidak menemukan hasil apa-apa, atau kadang-kadang yang ditemui dalam khalwatnya hanya jin. Si jin bisa saja memberi petunjuk, padahal bertentangan dengan petunjuk syara atau petunjuk yang agak samar. Karena tidak mengerti, lalu petunjuk jin itu diterima begitu saja. Justru itulah, untuk ini perlu pengawasan syekh atau guru yang di kalangan ahli thariqat disebutkan mursyid,
si pemberi petunjuk, yang bisa menuntun dan mengawasi si murid atau si salik yang sedang melakukan acara khalwat. Ada sebuah syair yang tercatat dalam kitab Sirajut Thalibin. Wahai pelayan jisim yang fana, kasihan Anda rugi terhina berkhidmat berbakti kepadanya. Apakah Anda mencari untung dari lahan yang merugi dan kosong? Bangunlah Anda, berbangkitlah. Ruh semangat punya kelebihan. Berharaplah, berdoalah untuk menuju kesempurnaan. Anda manusia dengan ruh, bukan karena jisim yang rapuh. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, betapa banyak manusia yang menjadi hamba sahaya dari tubuh kasarnya sendiri, yang diiming-imingi, yang diingat-ingat, tidak peduli halal atau haram, hanyalah kepuasan perut, kepuasan jasmani. Ruh mereka yang merupakan unsur samawi merintih menangis karena diseret terlalu dalam ke lumpur kebumian. Tetapi Allah Maha Adil. Tidak semua manusia yang tersungkur jatuh seperti itu. Masih banyak manusia yang penuh kesungguhan sambil berdoa dan berharap. Dia proklamirkan perang terhadap hawa nafsunya yang menggelegak, suatu peperangan besar dalam dirinya sendiri. Di saat sholat subuh, dia ulurkan tangannya dengan munajat yang tulus, seayat demi seayat dibacanya. Doa kunut. Karena itulah salah satu senjatanya yang ampuh. Dia perlengkapi dirinya dengan zikir mudawamah, ingat yang tiada putusnya, yang selalu mendesir dalam aliran darahnya. Zikir itu yang menstimulir daya pikir dan gerak langkahnya untuk mendapatkan rezeki yang halal di hari itu. Mencari rezeki yang halal di tengah arus hidup yang edan adalah ibadah, ujar kata hatinya yang paling dalam. Disinilah buah mujahadah menambah cemerlang cahaya sir sehingga mendapatkan anugerah musyahadah, penyaksian. Penyaksian terhadap af'al Allah, asmanya dan sifatnya. Maka dengan kamalul yakin, keyakinan yang sempurna, membenarkan firman Allah, kepunyaan Allah barat dan timur, maka kemanapun Anda berhadap, di sanalah wajah Allah. Ayat Allah, kalamnya yang qadim ini, menyeruak masuk, menembus jaringan-jaringan lubuk hatinya. Seorang mukmin yang khalis mengguncangkan seluruh sendi tulangnya, menggetarkan gumpalan jantung dan hatinya laksana gempa bumi tektonik dengan skala Richter yang cukup tinggi, wajilat qulubuhum. Dengan suara lirih, sendu memelas, tanpa komando akal dan pikirnya, dia menggumam pada dirinya. Sendiri dalam fanaku, lalu fana pulalah fanaku itu. Di kefanaanku ini, kudapati engkau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikianlah seorang yang bermujahadah, tekun dan sungguh-sungguh, si mukmin yang khalis sampai pada tingkat musyahadah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda merasa konten ini berguna, silakan subscribe, like, dan tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan Anda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.